Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai, perkenalkan saya Devira Aulia Ocha, berasal dari SMP Negeri 2 Mumu, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Raihlah Bintang-Bintang. Buku ini disusun oleh Sakti Wibowo dan Siana Rifki, diterbitkan oleh Nobel Edomedia. Buku yang dicetak pada tahun 2008 ini memiliki tebal sekitar 72 halaman dan bergenre novel remaja inspiratif. Raihlah Bintang-Bintang merupakan novel menceritakan perjuangan tokoh bernama Danisa Mustikauli yang berjuang meraih impiannya meskipun mendapatkan ujian berat berupa penyakit. Novel karya Sakti Wibowo dan Siana Rifki ini mengajarkan tentang perjuangan dan juga kasih sayang dalam persahabatan serta hubungan sesama remaja. Mustikauli adalah siswa kelas 11 sebuah SMA negeri di Wonogiri. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik, ceria, dan cerdas. Sayangnya, hidupnya sempat berubah saat ia dinyatakan menderita penyakit mematikan yang bernama leukemia. Jika ditanya, apa itu leukemia? Singkatnya, leukemia atau bisa disebut dengan kanker darah ini adalah penyakit kanker yang menyerang sumsum tulang. Dan penyakit inilah yang membuat Danisa berubah menjadi gadis yang pemurung, sensitif, hingga mudah putus asa. Karena apa? Karena ia tahu bahwa penyakit ini akan membuat hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Selain itu, dia juga menganggap bahwa hidupnya lah yang paling sengsara di kehidupan ini. Saat itu, ia hanya bisa pasrah dengan keadaannya. Namun, kehadiran Aldi dan Fiona teman sekelasnya perlahan membangkitkan semangat hidup Danisa yang sempat runtuh akibat penyakit itu. Awalnya, Danisa merasa iri dan sempat membenci Aldi, karena Danisa melihat Aldi ini adalah sosok yang selalu tampak bahagia seakan tidak ada masalah di dalam hidupnya. Beda dengan Danisa yang selalu dikasih cobaan. Ditambah lagi, keunggulan dan popularitas yang dimiliki Danisa sudah diraih olehnya, yang membuat Danisa tambah benci berkali-kali lipat dengan Aldi. Suatu ketika, di satu tempat yang sama, Aldi dan Danisa dipertemukan. Di saat itu, Aldi memberikan kata-kata motivasi kepada Danisa, kata-kata tentang semangat berjuang dan sangat menyentuh hati. Peristiwa itu membuat Danisa terpukau dengan sikap Aldi, dan perlahan rasa bencinya mulai menghilang. Danisa juga sadar bahwa ia telah salah menilai sikap Aldi. Sekarang, ia sudah mulai bangkit kembali dan sering menghabiskan waktu dengan Danisa serta Fiona. Sebelumnya, Fiona ini juga selalu menemani Danisa di saat sedang kesepian ya. Mereka semua adalah sahabat selamanya. Di tengah persahabatan sedang rukun, terjadi masalah pada Aldi. Aldi jadi sering sakit-sakitan dan yang lebih mengejutkan lagi, Aldi dikabarkan meninggal dunia. Mengapa? Ternyata selama ini, Aldi juga mengidap penyakit yang sama. Ya benar, penyakit itu adalah leukemia juga. Mendengar hal itu, Danisa dan Fiona langsung menangis dan tak percaya. Aldi yang tampak selalu bahagia itu ternyata menyimpan kepedihan di dalam hatinya. Sejak kejadian itu, Danisa belajar untuk kuat dan ikhlas. Ia semakin berjuang keras layaknya meraih bintang. Selain itu, dia juga belajar untuk semakin menghargai setiap detik kehidupan yang dimilikinya. Novel ini bertema tentang perjuangan dalam mewujudkan harapan meskipun menghadapi cobaan berat. Walaupun buku ini memiliki kisah akhir yang sedikit terduga, sehingga membuat pembaca tahu bagaimana arah jalan ceritanya lebih awal, namun tidak sedikit pun mengurangi nilai di dalam kandungannya. Karena buku ini memiliki pesan moral yang sangat kuat dan menyentuh hati, memiliki bahasa yang sederhana yang mempermudahkan remaja untuk membaca, dan juga dapat diambil pelajarannya yang membuat memotivasi hidup kita supaya lebih baik dan lebih menghargai arti dalam perjuangan. Setelah membaca buku ini, saya belajar bahwa hidup bukan soal seberapa panjang umur kita, tapi seberapa berani kita meraih apa yang kita inginkan selagi diberi kesempatan untuk bernafas. Jangan takut menghadapi cobaan yang berat, karena jika semakin berat percobaan kita, semakin besar apa yang kita raih nantinya. Kisah Danisa membuktikan bahwa seberat apapun cobaan yang kita miliki, kita tidak boleh menyerah pada harapan dan impian. Kita tidak tahu di luar sana apakah masih ada yang lebih susah walaupun tak seberisik kita. Tetap bertahan hidup meski tidak sesuai dengan ekspektasi,
Dan dunia itu bukan kejam, tapi kita yang sering lupa bersyukur atas nikmat yang masih kita punya. Buku ini cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin belajar arti perjuangan, terutama pada generasi Z yang dikenal generasi yang mensyukuri hidup. Jangan takut bermimpi setinggi bintang, karena jika terjatuh, kau masih berada di bintang-bintang. Itu dia ransansi yang sudah saya buat. Jika ada sedikit kesalahpahaman, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya Devira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.